Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu peran emosi dalam perkembangan moral. Yang pertama itu emosi sebagai pemandu perilaku. Rasa bersalah atau guilt dan empati menjadi mekanisme internal yang mengarahkan individu pada perilaku prososial. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasain kalian habis ngelakuin sebuah kesalahan nih ke orang lain? Nah, perasaan kalian tuh jadi nggak enak gitu. Kayak misalnya habis ngomongin teman kalian, tapi habis itu kalian ngerasa, aduh, kok tadi begitu ya, bilang begitu ke dia ya. Kan muncul rasa bersalah setelah melakukan tindakan tersebut begitu. Nah, kemudian dari perasaan tersebut, kalian bertekad untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itulah peran emosi sebagai pemandu perilaku. Karena kesalahan itu, jika dikelola dengan baik, bisa mengarahkan kalian ke jalan yang lebih baik. Peran emosi dalam perkembangan moral selanjutnya, yaitu rasa bersalah yang konstruktif. Rasa bersalah yang konstruktif ini akan memicu perbaikan kesalahan tanpa merusak harga diri. Karena dari kesalahan tadi, secara tidak langsung, kalian pasti mulai memikirkan, aduh tadi ternyata yang saya lakukan itu salah, harusnya saya begini gitu. Kemudian selanjutnya dalam perkembangan moral adalah empati sebagai fondasi, di mana hal ini itu memungkinkan tindakan prososial spontan melalui pemahaman emosi orang lain. Muncul empatinya bagaimana? Kita itu bisa membayangkan bagaimana perasaan orang lain jika diperlakukan seperti itu, jika diperlakukan dengan tidak baik gitu. Empati itu kan bisa memahami emosi orang lain kan. Sehingga sebelum kita bertindak kepada orang lain, kita bisa memikirkan bahwa apa dampak dari tindakan kita terhadap perasaan orang tersebut, begitu. Nah, dari yang emosi tadi, munculnya rasa bersalah, kemudian disadari bahwa oh kita bersalah, kemudian akhirnya mulai tumbuh menjadi rasa empati. Nah, akan muncul implikasi edukatif. Nah, implikasi edukatif ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan melatih kepekaan emosional dan empati. Banyak orang di sekitar kita yang empatinya tinggi dan bisa sadar akan kesalahan mereka lalu belajar. Tentu saja kita juga lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah masalah kepada mereka. Kalau misalnya ada masalah, kita jangan selesaikan dengan marah-marah gitu. Selesaikan dengan kepala dingin, diskusi, pahami posisi mereka, pahami perasaan mereka, pahami apa yang sedang mereka rasakan juga gitu. Dan itulah peran emosi dalam perkembangan moral. Oke, kita lanjut lagi, yaitu pembahasan tentang perilaku prososial dan tanggung jawab sosial. Perilaku prososial ini merupakan tindakan sukarela untuk memberi manfaat bagi orang lain. Menolong seperti menolong, berbagi, peduli. Perilaku prososial ini bisa tumbuh jika kita memiliki empati yang tinggi kepada orang lain gitu. Misalnya nih kita memahami perasaan orang lain, oh teman kita lagi sedih. Saya kalau misalnya lagi sedih tuh biasanya suka apa ya? Saya suka beli ini es krim biar good mood. Kemudian kita mencoba berbagi ke teman kita yang sedang sedih ini. Jadi kayak, kamu lagi sedih ya? Aku beliin es krim yuk, kita beli es krim gitu. Nah, inilah perilaku prososial di mana sukarela ini muncul sebagai adanya rasa empati. Perilaku prososial ini bukan bawaan lahir, tapi perilaku prososial ini dibentuk melalui interaksi sosial dan pengaruh lingkungan. Interaksi sosial kalian dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kalian, itulah yang nantinya akan bangun perilaku prososial kalian. Bagaimana kalian mengambil keputusan, bagaimana kalian akan bertindak ketika diberikan sebuah masalah, bagaimana kalian bertindak ketika orang lain mengalami masalah, apa yang akan kalian lakukan. Itu semua dibentuk dari adanya interaksi sosial dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, faktor pendukung perilaku prososial dan tanggung jawab sosial. Oke, yang pertama itu ada pola asuh yang hangat dan responsif. Lingkungan pertama kita itu adalah lingkungan keluarga. Dan orang pertama yang paling sering kita temui dan paling sering berada di lingkungan kita tentu saja orang tua kita. Yang kedua yaitu figur dewasa yang memodelkan kepedulian. Nah, ini dia yang paling penting. Figur dewasa itu harus memodelkan kepedulian, harus mencontohkan hal-hal yang baik begitu. Harus dipastikan bahwa setiap orang tua yang memiliki anak, mereka harus siap menjadi model yang dapat dicontoh anak mereka dan bisa menumbuhkan anak mereka itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Faktor pendukung yang ketiga itu ada atribusi positif terhadap tindakan prososial. Kita ini harus mengapresiasi juga tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan oleh anak kita nantinya. Nah, kemudian apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial ini merupakan perluasan perilaku prososial dalam konteks masyarakat. Perilaku prososial yang baik itu merupakan suatu dasar seorang individu itu dapat bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik, sehingga dia akan siap untuk terjun di masyarakat umum secara langsung. Nah, dari pemaparan-pemaparan tadi nih, apa sih strategi penerapannya dalam pendidikan di sekolah gitu? Nah, yang pertama nih, pembelajaran berbasis dilema moral. Contoh-contoh soal berbasis dilema moral itu bisa diberikan ke siswa supaya moral mereka itu lebih terasah begitu. Harus kita jelaskan bahwa jawaban yang betul itu
apa sebenarnya yang harus mereka lakukan gitu sebagai manusia yang bermoral. Kemudian bisa dilakukan diskusi dan refleksi terstruktur. Nah, jadi setelah diberikan soal berbasis dilema moral, persilakanlah murid-murid kita nanti untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Selain diskusi dan diberikan refleksi yang terstruktur, anak itu harus juga diberikan model dan penguatan. Karena ya di sekolah kan nggak ada orang tua mereka, adanya itu guru. Guru itu orang tua mereka di sekolah. Jadi kita sebagai guru tentunya harus mencontohkan hal yang baik juga. Nah, kemudian selanjutnya itu manajemen kelas yang mendukung. Pastikan bahwa di kelas mereka itu juga bisa belajar secara tidak langsung melalui interaksi-interaksi yang ada untuk meningkatkan level perkembangan moral mereka gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada tantangan dalam perkembangan siswa. Perkembangan siswa merupakan sebuah proses dinamis yang sangat kompleks dibentuk oleh interaksi berkelanjutan antara faktor-faktor internal dan eksternal. Secara internal, unsur-unsur seperti genetika, temperamen bawaan, dan kapasitas kognitif memainkan peran fundamental dalam membentuk lintasan perkembangan seorang individu. Untuk faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga dan norma-norma budaya yang memberikan pengaruh signifikan yang tak terhindarkan. Nah, tantangannya itu yang pertama ada temperamen, trauma, dan emosional. Temperamen menimbulkan tantangan yaitu siswa dengan temperamen yang mudah marah sering sulit diatur sehingga rawan untuk berkonflik dengan guru maupun dengan teman sebayanya. Dan siswa dengan temperamen pemalu menarik diri yang membuat kesulitan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan temperamen dapat memengaruhi prestasi akademik maupun interaksi sosial pada siswa. Guru dituntut untuk peka, misalnya dengan memberikan kesempatan berbeda bagi siswa yang ekstrovert dan introvert agar keduanya dapat berkembang dengan optimal. Selanjutnya, trauma. Tantangan yang muncul akibat trauma adalah kesulitan berkonsentrasi dan rendahnya motivasi belajar karena pikiran siswa yang masih terikat pada pengalaman yang menyakitkan. Masalah perilaku seperti mudah tersulut emosi, melanggar aturan, atau justru menarik diri dari interaksi sosial dan kerentanan terhadap stres dan kecemasan, yang pada akhirnya menghambat perkembangan personal secara sehat. Guru juga dapat membantu melatih regulasi diri emosional, misalnya dengan melalui pembiasaan refleksi diri, pemberian umpan balik positif, atau pengajaran keterampilan sosial emosional. Dukungan ini penting agar siswa mampu mengelola perasaan mereka secara sehat. Selanjutnya emosional. Tantangan emosional yang sering muncul di sekolah yaitu kecemasan akademik. Misalnya, takut gagal dalam ujian sehingga justru membuat prestasi tersebut menjadi turun dan stres sosial seperti tekanan untuk diterima di kelompok sebayanya dan kesulitan regulasi emosi, misalnya siswa mudah tersinggung atau tidak mampu mengendalikan rasa amarah. Nah, selanjutnya ini tantangan yang ada di sosial. Yang pertama itu ada bullying. Dampak dari bullying sendiri itu sangat besar terhadap perkembangan sosial dan personal siswa tersebut. Korban sering mengalami penurunan harga diri, kecemasan depresi, bahkan trauma yang berkepanjangan. Lalu, pelaku beresiko mengembangkan perilaku agresif yang berlanjut hingga dewasa. Dan lingkungan kelas juga terganggu karena terciptanya rasa tidak aman dan iklim belajar yang negatif. Bullying tidak hanya menghambat perkembangan sosial, tapi juga mengganggu prestasi akademik pada korban. Maka dari itu, guru perlu melakukan intervensi dengan menciptakan aturan-aturan kelas yang lebih jelas dan membangun budaya anti-bullying serta memberikan dukungan pada korban agar merasa aman saat di sekolah. Yang kedua, itu ada lingkungan. Pengaruh positif pada teman sebaya dapat meningkatkan motivasi belajar melalui kerja kelompok, memberikan dukungan emosional, serta memperkuat keterampilan sosial. Pengaruh negatif pada tekanan teman sebaya sering membuat siswa terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti mencontek, merokok, mengonsumsi alkohol, atau melanggar aturan sekolah. Seiring bertambahnya usia, siswa semakin banyak dipengaruhi oleh kelompok teman sebaya. Pengaruh ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Pada masa remaja, kebutuhan untuk diterima di kelompok seringkali lebih kuat dibandingkan dengan kepatuhan pada aturan orang tua maupun sekolah. Hal ini menimbulkan konflik internal yang bisa menghambat perkembangan sosial yang sehat. Selanjutnya itu ada sosial. Tidak semua siswa
memiliki kemampuan sosial yang baik. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Misalnya sulit bekerja sama, kurang empati, atau tidak mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Keterbatasan keterampilan sosial ini dapat menimbulkan masalah seperti yang pertama, itu ada kesulitan berteman dan beresiko terisolasi dari kelompok sebaya. Yang kedua, konflik berulang dengan teman atau guru akibat komunikasi yang kurang tepat. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan diri yang pada akhirnya memengaruhi motivasi belajar. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami terkait perkembangan emosi sosial dan moral. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.